والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Yang artinya, dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-A'raf ayat 58. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air ke permukaan tanah, tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan, pengangkutan minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah dengan tidak memenuhi syarat, atau illegal dumping. Akibat pencemaran tanah dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu ada mengganggu kesehatan, 2. Menurunkan hasil pertanian, ketiga, menurunkan tingkat kesuburan tanah, 4. Memicu pencemaran lain. Akibat pencemaran tanah, yang pertama yaitu dapat mengganggu kesehatan. Jangan sampai lengah. Pencemaran tanah yang terjadi dapat mengakibatkan gangguan kesehatan bagi manusia. Misalnya saja seperti kerusakan ginjal, hati, penyakit kronis, dan penyakit lainnya. Hal ini bisa menyebabkan dari ketidaksengajaan menghirup gas dari tanah yang telah tercemar. Yang kedua yaitu menurunkan hasil pertanian. Dampak dari pencemaran tanah selanjutnya yaitu dapat menurunkan hasil pertanian akibat dari tanah yang rusak akibat terkontaminasi limbah, banyak tanaman yang kekurangan nutrisi. Gagal panen menjadi salah satu dampak dari pencemaran tanah ini. Selain itu, dampak budidaya menjadi cepat kering dan menguning. Akibat pencemaran tanah yang pertama yaitu dapat mengganggu kesehatan, maka dari itu jangan sampai lengah. Pencemaran tanah yang terjadi dapat mengakibatkan gangguan kesehatan bagi manusia. Misalnya saja seperti kerusakan ginjal, hati, penyakit kronis, dan penyakit lainnya. Hal ini bisa disebabkan dari ketidaksengajaan menghirup gas dan tanah yang telah tercemar. Berikutnya, dampak dari pencemaran tanah yang selanjutnya ialah dapat menurunkan hasil pertanian. Akibat dari tanah yang rusak akibat terkontaminasi limbah, banyak tanaman yang kekurangan nutrisi, gagal panen, karena menjadi salah satu dampak dari pencemaran tanah ini. Selain itu, tanaman budidaya menjadi cepat kering dan menguning. Berikutnya yaitu menurunkan tingkat kesuburan tanah. Pencemaran tanah yang terjadi terus-menerus tanpa ada upaya untuk mengatasinya, lama-kelamaan akan menurunkan tingkat kesuburan tanah. Semakin lama, kondisi tanah akan rusak, sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, Anda perlu mengetahui penyebab dari pencemaran tanah supaya dapat mencegah hal-hal ini. Pencemaran tanah juga dapat memicu timbulnya pencemaran lingkungan yang lain, seperti pencemaran udara dan air. Perlu Anda ketahui bahwa di bagian bawah tanah tersimpan cadangan air
Jika tanah mengalami pencemaran, maka secara otomatis air yang ada di bawah tanah tersebut juga mengalami pencemaran. Selain itu, gas-gas dari pencemaran tanah yang dibuang ke udara nantinya juga akan menyebabkan pencemaran udara. Tanah menjadi faktor penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Dalam kelangsungan hidup, tidak dapat terlepas dari masalah tanah. Pembangunan bidang industri juga sangat diperlukan untuk menaikkan taraf hidup. Tetapi, pembangunan ini harus mencegah menggunakan tanah ini secara terus-menerus. Tanah perlu dijaga kelestariannya. Jika kita mengharapkan anak cucu kita memerlukan tanah ini, kerusakan tanah harus dicegah. Erosi tanah dapat dikendalikan dengan cara vegetasi ataupun dengan teknik mekanis. Penggunaan pupuk kandang untuk menambah unsur hara, penggunaan sisa tanaman, dan rerumputan sebagai mulsa. Kiranya dapat mempertahankan kesuburan tanah. Ecofarming baik juga dilakukan sehingga tanah tidak segera habis unsur nutrisinya dan struktur tanah tidak terganggu. Ecofarming adalah salah satu strategi yang bertujuan untuk menghasilkan sistem pertanian yang ramah lingkungan dan ekonomis yang akan berdampak baik untuk kesehatan petani dan penduduk. Hasil pertanian dari ecofarming terbebas dari bahan kimia. Erosi perlu dikendalikan dengan memperbaiki yang hancur, menutup permukaannya, dan mengatur aliran permukaan sehingga tidak rusak. Komposisi tanah bergantung kepada proses pembentukannya terhadap iklim, kepada jenis tumbuhan yang ada, kepada suhu, dan kepada air yang ada di sana. Pencemaran menyebabkan tanah mengalami perubahan susunannya, sehingga mengganggu kehidupan jasad yang hidup di dalam tanah maupun di permukaannya. Selanjutnya, penyebab dari pencemaran tanah. Yang pertama yaitu ada limbah industri, limbah rumah tangga, penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebihan, pengundulan hutan, bencana alam, dan sampah plastik. Limbah industri ini merupakan salah satu penyebab pencemaran tanah, mulai dari industri kecil hingga industri besar, dapat menjadi penyebab pencemaran tanah. Setiap proses pengolahan yang terjadi di pabrik industri ini akan menghasilkan limbah. Apabila limbah industri tersebut tidak dikelola dengan baik, maka nantinya akan menyebabkan pencemaran. Selain limbah industri, limbah rumah tangga juga bisa menjadi penyebab dari pencemaran tanah. Air bekas cucian piring ataupun pakaian apabila dibuang ke tanah, maka tanah tersebut akan terkontaminasi. Dan jika dibiarkan terus-menerus, limbah deterjen tersebut akan semakin menumpuk dan pada akhirnya nanti akan semakin kecil kemungkinan organisme pengurai dapat hidup. Penggunaan pupuk kimia dan cairan pestisida yang berlebihan dapat mengikis unsur hara alami yang ada di tanah. Jika terus dibiarkan, hal tersebut dapat menyebabkan tanaman gagal berkembang dan merusak tanah. Tanah yang sudah rusak akan susah bahkan tidak bisa untuk digunakan sebagai media bercocok tanam lagi. Penggundulan hutan. Penggundulan hutan dapat membuat lahan menjadi kering. Dan nantinya, tanah yang kering tersebut tidak akan bisa lagi menjadi tanah yang subur. Jika tanah sudah kering dan tidak bisa lagi menjadi subur, maka akan menimbulkan berbagai macam masalah serius. Bencana alam. Untuk faktor penyebab pencemaran tanah yang satu ini bukanlah ulah dari manusia. Meski begitu, bencana alam juga bisa membuat tanah tercemar. Misalnya saja, seperti banjir dan gunung meletus. Secara tidak langsung, akibat dari bencana tersebut berpengaruh terhadap kondisi tanah. Sampah plastik. Sampah plastik juga dapat menjadi masalah bagi kesuburan tanah. Apalagi di Indonesia sendiri, sampah plastik ini masih menjadi permasalahan serius yang perlu ditangani. Semua pihak perlu turun langsung untuk mengendalikan sampah plastik, termasuk kita sebagai masyarakat yang menginginkan lingkungan yang sehat. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh penggunaan pupuk kimia secara berlebihan seperti pemberian pestisida atau insektisida dan pembuangan limbah yang tidak dapat dicernakan seperti plastik. Pencemaran dapat juga melalui air
air mengandung bahan pencemar polutan akan mengubah susunan kimia tanah sehingga mengganggu jasad yang hidup di dalam atau di permukaan tanah. Pencemaran dapat juga melalui udara. Udara yang tercemar akan menurunkan hujan yang mengandung bahan pencemar dan akibatnya tanah akan tercemar. Ada beberapa keuntungan menggunakan pestisida yaitu sebagai berikut. Yang pertama sebagai bahan untuk peningkat produk pangan. Dan yang kedua digunakan untuk pembasmian hewan dan juga tanaman yang mengganggu dengan cara yang cepat. Dan yang ketiga dengan mudah dapat disimpan dan juga dapat digunakan. Dan yang selanjutnya ada beberapa kerugian menggunakan pestisida yaitu sebagai berikut. Yang pertama dapat menyebabkan hewan ataupun tumbuhan menjadi resisten atau kebal terhadap pestisida karena disebabkan oleh penggunaan pestisida dalam jangka waktu yang sangat lama. Yang kedua, sisa-sisa pada pestisida itu dengan mudah dapat masuk ke dalam air. Dan yang ketiga, sisa-sisa dari pestisida itu dengan mudah dapat masuk ke dalam rantai makanan dalam kehidupan.